bolu kuci merupakan kuliner khas daerah berbentuk kue yang berasal dari Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Kue yang sudah ada sejak turun-temurun ini masih tetap ada dan dipertahankan. Kue bolu kuci ini merupakan kuliner ciri khas Desa Nangka yang mana itu keberadaan sudah turun temurun sampai sehari-hari ini masih tetap dilestarikan oleh warganya. Pada intinya kue ini itu biasanya keluar pada disajikan yaitu pada pesta pernikahan. Nah, kalau pembuatan bolu kuci ini kalau tempo dulunya dan juga sekarang itu termasuk kuliner atau kue bolu kuci itu orang-orang yang mampu karena dalam pembuatan ini dengan biaya yang sangat mahal. Untuk pembuatan kue bolu kuci, bahan yang diperlukan antara lain adalah kelapa parut atau santan cair, gula merah yang sudah dihaluskan, kuning telur, garam, vanili, minyak kelapa, dan tepung terigu. Pertama, tuangkan air ke dalam kelapa parut untuk mendapatkan santan kental yang bagus. Proses penyaringan pemisahan antara ampas kelapa dengan santan harus dilakukan dengan perlahan, agar tidak ada ampas kelapa yang masuk. Setelah santan menjadi kental, masukkan tepung terigu ke dalam wadah yang lain. Campurkan garam dan vanili secukupnya, kemudian aduk hingga merata. Ini misalnya dari orang zaman dulu, tapi orang dulu tadi lah ingat, tapi ada orang keturunan Plymouth misalkan, macam kami ini tidak belajar kok banda, kami tidak tekan ke kue ini, tidak barang orang dulu baik kan, tapi kami ini sini ngira-ngirai lah. Setelah itu, tuangkan santan kental secara perlahan ke dalam wadah tepung yang telah disediakan. Aduk secara merata hingga adonan tidak menggumpal. Kemudian, secara perlahan masukkan gula aren yang sudah dihaluskan. Terus aduk kembali hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu lakukan penyaringan dari adonan yang sudah diaduk secara merata untuk mendapatkan adonan yang cair sehingga gumpalan dari adonan tertinggal pada saat melakukan penyaringan. Langkah terakhir yaitu pisahkan antara putih telur dan kuning telur. Kemudian, masukkan kuning telur ke dalam adonan dengan saringan agar kuning telur tidak menggumpal saat dimasukkan ke dalam adonan kue. Kemudian, aduk hingga merata. BKK Kecamatan dan BKK Desa sekarang ini mau diangkat atau dibumingkan. Nah, sekarang kan perusahaan ini hanya dikenal oleh lokal. Bolu kuci ini diketahui oleh masyarakat luar bahwa ini ciri khas Desa Nangka dan tidak terdapat di desa-desa yang lain ataupun di wilayah lain ada yang sama, akan tetapi rasa struktur isinya, strukturnya, bentuknya itu sangat berbeda, renyah rasanya. Setelah proses membuat adonan selesai, siapkan cetakan kue yang dibutuhkan. Perlahan masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa, sebelumnya cetakan diolesi dengan minyak kelapa agar proses pemisahan antara kue dengan cetakan tidak lengket pada saat kue matang. Sudah hampir punah. Nah, jadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya ini kami kepingin bahwa kue ini untuk dipertahankan dan dilestarikan pada generasi-generasi milenial sekarang ini. Karena kue ini juga konon ceritanya bahwa ini dilakukan untuk ada acara pernikahan. Nah, di satu desa Nangka ini salah satu kue ini yang termahal, ya, yang termahal menurut keterangan dari pembuatnya atau pelakunya bahwa kue ini satunya 5.000. Nah, bagi orang yang tidak mampu, yang kurang mampu lah, ini mungkin tidak bisa untuk membuat kue ini dengan harga yang relatif tinggi. Langkah selanjutnya, siapkan gendok yang telah diisi pasir sebagai sarana untuk lapisan cetakan saat dipanggang.
Panaskan gendok selama 20 menit dengan kayu bakar. Kemudian, masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam gendok. Lalu tutup bagian atas gendok dengan kayu yang sudah dibakar. Tunggu hingga 15-20 menit sebelum matang. Gendok merupakan wadah yang digunakan saat kue kuci dipanggang. Selain menjadi kue yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, kue bolu kuci memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari kue bolu lainnya. Rasa manis yang khas dimiliki kue ini dan terasa gurih di bagian pinggir serta lembut pada bagian tengah. Kue bolu kuci mempertahankan eksistensinya menjadi kue legendaris yang mampu bertahan di era milenial.